Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda kau yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Anak-anakku, katanya Santo Yohanes di dalam surat pertamanya, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Santo Yohanes tahu dan dia ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus memerintahkan itu, bahwa mereka saling mengasihi. Sehingga bagi dia, ajaran yang paling dasar dan paling penting adalah ini, bahwa kita harus saling mengasihi. Tapi saat sama, dia mengatakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jangan mengasihi secara teoretis, karena cinta kasih itu bukan sesuatu yang teoretis. Cinta kasih itu adalah tindakan, realitas. Hubungan kita dengan orang lain yang tidak bisa disimpan aja di dalam pikiran, melainkan harus dijalankan di dalam tindakan. Demikianlah kita ketahui, katanya Santo Yohanes, bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan khusus untuk saling mencintai. Segala sesuatu yang kita melaksanakan harus dilaksanakan demi cinta. Dan hari ini adalah pesta Santo Yusuf Pekerja, walaupun bacaan ini yang kita baru baca adalah bacaan keduanya misa besok, minggu kelima di dalam masa Paskah. Hari ini adalah pesta Santo Yusuf Pekerja. Dia diangkat menjadi pengantara, ya oleh karena itu kita sedang menjalankan tahun Santo Yusuf. Ya, ini adalah peringatan 150 tahunnya waktu Santo Yusuf itu diangkat menjadi pengantara kita di depan Tuhan. Dan dia diangkat menjadi pengantara semua pekerja yang kita merayakan hari ini. Santo Yusuf Pekerja, 1 Mei. Besok 2 Mei adalah minggu kelimanya masa Paskah. Dia diangkat menjadi pengantara semua pekerja di depan Tuhan, karena dia sendiri adalah seorang pekerja. Selain itu, keefektifannya sebagai pengantara terdukung oleh fakta bahwa dia adalah ayah angkat Tuhan Yesus. Ayah angkat yang agak baik kepada anaknya, yang luar biasa juga, dan yang sangat mencintai dia. Tuhan Yesus Kristus sangat mencintai ayahnya itu yang sangat baik. Antara seorang pekerja dan anaknya yang adalah Tuhan, Santo Yusuf memang adalah pengantara yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah seorang pekerja, karena dia belajar
profesinya sebagai yang disebut tukang kayu ya. Dia belajar pekerjaannya dari ayahnya sendiri, dari ayah angkatnya ini. Tetapi betapa lebih kuat lagi permintaan kita jika kita menyampaikannya lewat Santo Yusuf, ayahnya. Juga menjadi lebih manis kan. Karena itu bukan sekedar kita dan Tuhan saja, tapi menjadi keluarga seluruh gereja Katolik ya. Keluarga seluruh kekristianan, benar. Karena memang kita adalah keluarga besar yang suci dan spiritual. Di dalam suratnya Patris Corde nomor 6, Bapak Paus Fransiskus mengatakan bahwa Santo Yusuf ini adalah seorang bapak yang bekerja. Dan dia menjelaskan di dalam surat ini, suatu aspek yang menjadi ciri khas Santo Yusuf dan yang telah disoroti sejak zaman ensiklik sosial pertama dari Paus Leo ke-13, Rerum Novarum, adalah kaitannya dengan pekerjaan. Santo Yusuf adalah seorang tukang kayu yang bekerja dengan jujur untuk menghidupi keluarganya. Dari dia Yesus belajar tentang nilai, martabat, dan kegembiraan apa artinya makan roti yang merupakan hasil usahanya sendiri. Demikian, Bapak Paus menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus dan semua orang yang belajar bagaimana bekerja, tidak hanya belajar skillnya itu. Itu bukan sekedar bagaimana bertindak. Kan? Bertindak maksudnya bagaimana bertindak yang tindakannya yang regawi, yang material. Gitu. Tapi tiap kali seorang manusia bertindak itu di dalam pekerjaan, di dalam sesuatu yang sangat manusiawi, yang sangat esensial dalam kemanusiaan kita. Kita juga membangun keutamaan di dalam diri kita, kebaikan, khusus kalau yang kita melaksanakan adalah sesuatu yang baik, benar. Kalau kita melaksanakan yang jahat, yang terbangun di dalam kita adalah kebiasaan untuk kejahatan. Tapi kalau kita melaksanakan sesuatu yang baik, kita membangun di dalam diri kita kebiasaan yang baik. Berbuat baik itu menjadi sangat normal bagi kita. Menjadi sangat mudah bagi kita. Sehingga tiap kali ada kesempatan untuk berbuat baik, itulah yang kita melaksanakan. Beda pada orang yang terbiasa untuk berbuat jahat. Kan? Karena tiap kali mereka melihat kesempatan untuk berbuat jahat, mereka langsung ke tindakan jahat itu. Nah, bersama pekerjaan itu, skillnya yang Tuhan Yesus Kristus belajar dari Santo Yusuf, dia belajar juga keutamaan-keutamaan, kebaikan yang ada di dalam hatinya Santo Yusuf. Bagaimana dia melaksanakan tugasnya dengan memikirkan orang yang akan memakai alat itu yang dia bikin. Benar. Demikian juga kita harus bertindak. Karena pada esensinya, pekerjaan itu adalah sebuah yang baik. Sesuatu yang baik. Partisipasi kita di dalam kekuasaannya Allah untuk menciptakan sesuatu. Dan tiap kali kita melaksanakannya dengan baik, memakai kekuatan kita ini dengan baik, kita melayani orang lain. Kita memperbanyakkan kebaikan yang ada di dalam dunia ini dengan pekerjaan itu. Itu yang esensial bagi pekerjaan. Nah, bisa juga melaksanakan kerja kita dengan tujuan yang buruk, sehingga tujuan baiknya pekerjaan itu hilang karena menjadi alat untuk berbuat jahat. Misalnya, kalau kita kerja di dalam pelayanan untuk melayani masyarakat, tapi kita melaksanakan korupsi. Nah, pada prinsipnya pelayanan itu kepada masyarakat itu baik. Secara esensial, kerja itu untuk masyarakat adalah baik. Tapi pilihan kita sebagai manusia,
yang memilih jalan yang jahat, sehingga kita merusak kebaikan pekerjaan itu. Itulah yang membangun kejahatan di dalam diri kita, di dalam masyarakat dan di dalam negara. Tuhan bantulah kami untuk belajar dari Santo Yusuf juga, kan? Bukan hanya Tuhan Yesus Kristus yang harus belajar dari Santo Yusuf. Itu yang mengagumkan, kan? Itu loh, mengejutkan juga, kan? Luar biasa bahwa Tuhan sendiri belajar bagaimana berbuat baik di dalam pekerjaannya dari seorang manusia, yaitu Santo Yusuf. Walaupun Tuhan Yesus Kristus itu sudah baik sebagai Tuhan, kan? Tapi di dalam kemanusiaannya yang berkembang dari anak kecil menjadi dewasa, perkembangan kemanusiaan itu yang terjadi di dalam dunia ini dipengaruhi oleh Santo Yusuf. Santo Yusuf yang mengerahkan Kristus, Tuhan Yesus Kristus sebagai anak, sebagai remaja untuk berbuat baik. Pasti Tuhan tidak akan melaksanakan yang jahat, kan? Tapi di dalam pendidikannya sebagai manusia, karena dia sungguh Allah, sungguh manusia. Di dalam pendidikannya sebagai manusia, dia belajar dari Santo Yusuf. Kita juga harus belajar dari Santo Yusuf. Karena dia memang yang mengajari semua ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Suatu aspek yang menjadi ciri khas Santo Yusuf dan yang telah disoroti sejak zaman ensiklik sosial pertama Paus Leo ke-13 Rerum Novarum adalah kaitannya dengan pekerjaan. Santo Yusuf adalah seorang tukang kayu yang bekerja dengan jujur untuk menghidupi keluarganya. Dari dia, Yesus belajar tentang nilai, martabat, dan kegembiraan. Apa artinya makan roti yang merupakan hasil usahanya sendiri. Di zaman kita di mana pekerjaan tampak telah kembali menunjukkan isu sosial penting dan pengangguran kadang mencapai tingkat luar biasa. Bahkan di negara-negara yang telah mengalami kesejahteraan tertentu selama berabad-abad. Dengan kesadaran yang dibarui, perlulah memahami makna kerja yang memberi martabat dan yang dengannya Santo Yusuf menjadi pelindung yang patut diteladani. Maksudnya adalah pekerjaan itu adalah satu hak asasinya manusia. Kenapa? Karena pekerjaan itu yang membuat dia orang baik. Di dalam pekerjaan itu dia bisa menjadi baik. Di dalam pekerjaan itu dia bisa melayani masyarakat. Dia harus belajar bagaimana melayani masyarakat. Dia harus belajar bagaimana menjadi seorang warga negara yang bermanfaat kepada negara, yang memang warga negara yang baik. Kerja itu bukanlah hukuman dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan melarikan diri dari pekerjaan ini. Kita ingat bagaimana Santo Paulus itu marah kepada orang-orang itu yang tidak bekerja. Ya karena dan dengan alasan yang mereka ambil dari ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ini yang ya lucu dan tidak baik, kan. Lucu tapi tidak baik. Mereka mengatakan, loh, Tuhan Yesus Kristus itu akan segera datang ini. Karena dia berbicara tentang 1000 tahun, kan. Dan akhirnya 1000 tahun itu sudah menjelang, kata mereka. Dan karena akhir zaman itu sudah akan datang, untuk apa bekerja, katanya orang-orang ini. Nah, itu kelompok kecil, kan. Tapi semua mereka berpikir, waduh, untuk apa bekerja? Tidak ada gunanya. Kenapa kita harus menghargai hal-hal yang duniawi seperti ini? Marilah kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita di dalam sejarah kita ini, sejarahnya manusia di dalam dunia ini, kita sudah pernah melihat orang-orang itu yang mewartakan kedatangan segeranya Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya pengkhotbah-pengkhotbah itu membawa umatnya kepada
Ya, tujuan yang tidak baik. Maka Santo Paulus itu marah. Dia yang tahu apa maksudnya Tuhan Yesus Kristus. Dan ya, menurut dia juga, kita tidak tahu kapan itu datang. Tapi selama itu belum datang, jangan malas-malas seperti ini. Ini tidak termasuk ajarannya Tuhan Yesus Kristus, ajaran Kristiani. Semua orang harus terus bekerja sampai saat akhir itu. Jangan pergi kepada saudara-saudara meminta saja apa yang kamu mau makan atau bagaimana kamu bisa hidup. Yang lain itu bekerja dan kamu makan terus ini dengan bermalas-malas. Dia marah kepada orang-orang ini. Yang tidak kerja katanya di dalam suratnya, jangan memberikan makanan kepada. Ya, mereka harus tidak makan gini. Katanya kepada orang Kristen. Jangan berpikir bahwa kita membantu mereka kalau kita kasih makanan kepada orang-orang yang malas ini. Oke. Sebetulnya kita harus berbuat baik kan. Tapi menurut Santo Paulus, kita tidak berbuat baik kalau kita membantu saudara-saudari kita ini untuk tidak belajar bagaimana bekerja dan menjadi malas. Oke, tiap orang itu ada ceritanya sendiri kan. Maka ada banyak saudara-saudari kita itu yang tidak bisa bekerja karena tidak ada kesempatan. Maka itulah ada banyak yang kita harus bantu. Dan kalau mereka minta makanan, kita kasih makanan. Karena memang mereka tidak bisa hidup selama untuk saat ini belum ada orang yang siap untuk memberi pekerjaan kepada mereka kan. Maka kita harus membantu, tapi jangan sampai ini kepada orang-orang yang malas ini. Kerja itu bukanlah hukuman dari Tuhan. Kerja itu bukanlah denda yang dijatuhkan atas manusia karena dosa asal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sebelum Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, Tuhan Allah sudah menempatkan mereka di dalam Taman Eden untuk melindunginya dan bekerja di sana. Yang menjadi hukuman adalah kesusahan dan jerih payah yang sekarang menemani pekerjaan kita ini. Dulu gampang, enak, sekarang susah. Walaupun bisa enak kan? Tapi ada kesusahannya, ada stres yang disebabkan oleh pekerjaan itu. Yang kita harus memperhatikan kalau ada stres yang berlebihan seperti ini. Ini yang hukumannya yang stres ini. Tapi pekerjaan sendiri adalah berkah dari Tuhan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam karya ciptaannya. Kerjanya seorang mahasiswa adalah perkuliahan. Selama seorang mahasiswa memandang perkuliahannya sebagai sesuatu yang bertingkat sama dengan pekerjaan yang dia akan melaksanakan masa depannya ini, mahasiswa tersebut pasti akan menghadiri perkuliahannya dengan baik dan seksama. Karena harga perkuliahannya ini dianggap sama dengan pekerjaannya. Nah, sebagaimana seorang mahasiswa melaksanakan studinya sekarang, begitulah dia akan melaksanakan pekerjaannya nanti. Ya, bisa ada pertobatan. Tapi biasanya, keutamaan, kebiasaan yang terbangun waktu kita kuliah adalah apa yang kita akan bangkah ke pekerjaan kita nanti. Katanya Bapak Paus di dalam surat Patris Corde, kerja merupakan partisipasi dalam karya keselamatan, suatu peluang untuk mempercepat datangnya kerajaan. Semakin baik pekerjaan kita, semakin cepat kerajaan Allah itu datang. Karena keadilan itu dihidupi di seluruh masyarakat kan, dengan pekerjaan itu yang dilaksanakan dengan baik, yang dilaksanakan dengan keutamaan, yang dilaksanakan untuk membantu orang lain. Kerja merupakan berpartisipasi dalam karya keselamatan, suatu peluang untuk mempercepat datangnya kerajaan, untuk meningkatkan potensi dan kualitas seseorang, dengan menempatkannya pada pelayanan masyarakat dan komunitas.
Pekerjaan menjadi peluang bukan hanya untuk realisasi diri sendiri, bukan hanya ini. Walaupun ini yang ditekankan sekarang ya, kita harus merealisasi diri kita sendiri, kita harus cari kerja yang kita suka, gini-gini. Tapi selain itu, dan itu harus tidak dilupakan, pekerjaan menjadi peluang bukan hanya untuk realisasi diri sendiri, melainkan terutama untuk realisasi sel inti masyarakat, yakni keluarga, katanya Bapak Paus. Pekerjaan itu lebih dahulu adalah untuk keluarga Anda. Dan kalau kita tahu bahwa pekerjaan kita ini berhubungan dengan rasa amannya keluarga, hidup amannya keluarga, maka kita akan menghargainya, menghargainya dengan baik. Kan? Karena kalau kita malas-malas, kadang kita malas-malas karena kita tidak langsung melihat hubungannya pekerjaan kita ini dengan keluarga kita sendiri. Nah, kalau kita memang mencintai keluarga kita akan bekerja dengan baik. Belajar skill yang kita harus tahu dengan baik. Bagaimana kita bisa berbicara tentang martabat manusia tanpa melibatkan diri agar setiap orang memiliki peluang untuk memperoleh nafkah hidup yang layak, katanya Bapak Paus. Suatu keluarga yang tidak memiliki pekerjaan lebih rentan terhadap kesulitan, ketegangan, perpecahan, dan bahkan kepada godaan putus asa dan keputusasaan menuju perpecahan. Ini yang terjadi akan keluarga ini yang tidak bisa hidup karena orang-orang yang ada di sana tidak bisa bekerja. Oleh karena itu, pekerjaan sendiri harus berpusat atas orang-orang yang bekerja di sana. Bukan hasil profitnya gini. Masalahnya di dalam teori manajemen atau bisnis atau ekonomi yang ada sekarang, semuanya itu dikalkulasi berdasar keuntungannya, berdasar profitnya. Nah, seperti yang tujuannya semua ini adalah profit. Maka semua tindakan kita di dalam suasana kerja ini diarahkan kepada profit. Tapi banyak kali kalau kita mengutamakan profit itu, yang dikorbankan adalah manusia yang kerja di sana. Maka kalau profit itu turun, karyawan ini dilihat seperti bahan, suatu bahan yang termasuk proses pekerjaan kan, seperti bahan dasarnya atau bukan orang kan. Dan supaya kita bisa tetap dapat profit seperti ini, yang segini harus dikurangi ongkos yang paling besar keluaran yang paling besar, yaitu gajinya seorang. Nah, untuk mengurangi gajinya seorang, beberapa orang harus dikeluarkan. Dan menjadi gampang, itu dilaksanakan oleh beberapa orang tanpa tergerak hatinya. Karena memang ini yang kita bisa melihat di dalam equation kan, profit ini. Ini yang kita bisa melihat, yang harus dilaksanakan adalah ini. Tapi kita menjadi buta atas manusia yang ada di sana. Kan? Ini yang menjadi tujuannya Simon Sinek, orang yang ada pencerahan di dalam dirinya. Maka dia melihat, arah kita ini salah ya. Kalau kita melihat anak buah kita ini di dalam di dalam company kita ini, perusahaan kita ini sebagai salah satu bahan antara lain ini, sebetulnya perusahaan kita ini tidak akan berjalan dengan baik juga menurut dia. Agak lebih baik kalau kita memperhatikan kemanusiaannya, dan manusia orang yang bahagia, yang merasa aman di dalam pekerjaannya akan bekerja dengan baik dan akan menjadi peduli atas nasibnya perusahaan ini.
Maka katanya, tolong memperhatikan orang-orang yang ada di sana. Orang yang bekerja di bawah kita harus tidak dilihat lagi sebagai seorang karyawan saja, tetapi lebih sebagai anak sendiri, katanya Simon Sinek ini. Oleh karena itu, memilih orang yang kita bisa mempercayai adalah penting bagi sebuah organisasi. Memang harus ada dasarnya. Kita harus saling mempercayai, ya, karyawan kepada bos, bos kepada karyawan. Oke, hubungan ini, relasi ini harus terbangun. Ya, setelah itu sudah terbangun, saat kita sudah menemukan orang itu, kita harus komit atas perkembangan profesionalnya. Sebagaimana seorang ayah peduli atas perkembangan profesionalnya anak sendiri. Kan? Demikian, ini bukan sekedar kalau dia salah langsung dihukum, kan? Dijatuhkan denda ini. Kalau dia salah, dia diminta tolong mengulangi pekerjaannya, tolong laksanakannya lagi, tolong mencari solusi. Kan? Kalau kita percaya kepada orangnya, maka orang itu sedikit demi sedikit berkembang menjadi sangat yang skillful, ya, sangat skillful di dalam, sangat ahli di dalam pekerjaannya. Karena semua ahli pernah salah, kan? Tidak ada orang yang tak pernah salah atau belum pernah salah. Orang yang sangat ahli juga dan sangat terampil di dalam pekerjaannya juga belajar dari kesalahannya. Mungkin orang-orang itu yang belum salah, dia tidak kerja dengan baik. Mungkin mereka kurang berani. Dan di dalam bisnis, orangnya harus berani. Orangnya harus tahu bagaimana menghadapi ancaman-ancaman yang ada, kan? Kalau orangnya itu terus-menerus takut, dia akan melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh yang pelayan itu dalam Injil, kan? Dia akan menyimpan talentanya, mengkuburinya di dalam tanah dan tidak akan menyentuhnya karena takutnya adalah negative profit. Tapi kalau profitnya sama aja, maka dia akan menjadi lebih berani, kan? Tapi orangnya tidak berani karena takut. Yang meraja di dalam perusahaan itu adalah ketakutan. Oleh karena itu, lagi saat kita menemukan orang yang memang bisa dipercayai, kita harus komit atas perkembangan profesionalnya. Sebagaimana seorang ayah peduli atas perkembangan profesional anak sendiri. Oleh karena itu, term itu anak buah yang dipakai di dalam Indonesia untuk karyawan kita adalah term yang menurut saya sangat cocok. Krisis zaman ini, katanya Bapak Paus, di dalam Patris Corde, yang bersifat ekonomi, sosial, budaya, dan rohani, dapat menunjukkan pada setiap orang suatu seruan untuk menemukan kembali nilai, kepentingan, dan kebutuhan kerja untuk membangkitkan suatu normal baru, di mana tak seorang pun dikecualikan. Kerjaan Santo Yusuf mengingatkan kita bahwa Allah sendiri dengan menjadi manusia tidak meremehkan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan yang berdampak pada banyak saudara-saudari dan yang telah meningkat baru-baru ini akibat pandemi COVID-19 harus mengingatkan kita untuk meninjau kembali prioritas-prioritas kita. Marilah kita mohon kepada Santo Yusuf, pekerja, agar kita menemukan cara-cara untuk berkomitmen mengatakan, tidak ada orang muda, tidak ada pribadi, tidak ada keluarga yang tanpa pekerjaan. Dan marilah kita pergi kepada Bunda Maria, ibu rumah tangga itu, yang tiap hari menyaksikan interaksi antara Santo Yusuf dan Tuhan Yesus Kristus. Dan dia bahagia. Ini menyenangkan dia. Melihat bagaimana seorang, walaupun dia adalah Tuhan, ya, seorang anak itu berkembang menjadi orang yang sangat baik dalam belajar bagaimana bekerja dari orang yang juga sangat suci. Kami pergi kepadamu, Bunda Maria,
supaya kami belajar bagaimana menghargai pekerjaan kami sendiri dan memakainya untuk berbuat baik kepada orang lain. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Kaintak Bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah aku.